untuk pelayanan 5 tahunan paling lama lah 15 menit mungkin? Ya maksimal 1 jam. Info pemutihan tahun ini mungkin sudah ada kabar. Pemutihan artinya kan berarti dibersihin semua untuk nggak apa jenis hutang-hutangnya. Ya nggak gitu. Samsat itu tutup mulai tanggal 29 sampai tanggal 7. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Loncat ke TKP, siap. Selamat pagi Purbalingga, bertemu lagi dengan saya Aibda Final dalam podcast Matur Lur, masyarakat teratur layanan untuk rasan-rasan. Pagi hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, istimewa ya, dari Kepala UPPD Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Bapak Bambang Haryanto, SOS Mkom. Selamat pagi Pak. Senang sekali Bapak bisa hadir langsung dalam agenda podcast pagi hari ini dalam tema peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga, khususnya dari pajak kendaraan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak. Sehat Pak ya. Sehat, puasa di bulan Ramadan ini ya semoga berkah. Amin, berkah. amin. Ya. Semakin semangat ya Pak ya. Ya, itu semangat untuk peningkatan pendapatan. Pencapaian target tentunya untuk Provinsi Jawa Tengah, khususnya Purbalingga ya Pak ya. Betul, gitu. Jadi kita selama ini ya berusaha lah, namanya pajak itu kan merupakan kewajiban bagi masyarakat. Kewajiban. Sehingga harus kembalinya juga kepada masyarakat. Kembalinya untuk masyarakat itu sendiri ya Pak ya, betul. Mendapatkan sarana prasarana yang baik ya Pak ya. Betul. Baiklah, terima kasih untuk kehadiran Bapak Bambang Haryanto di podcast Matur Lur. Pertama, apa itu sih Pak UPPD ya Pak? Mungkin masyarakat masih banyak yang awam ya, atau mungkin masyarakat justru lebih mengenalnya itu kayak kantor Samsat ya Pak ya. Betul sebenarnya sekali. UPPD sendiri itu apa itu Pak? Jadi selama ini masyarakat pasti mengenal adalah kantor Samsat. Samsat, iya. Samsat sistem administrasi manunggal satu atap. Ya, Samsat. Di mana pengertiannya adalah itu selalu untuk mengurus STNK, perpanjangan. Iya. Nah, itu masyarakat selalu pengertiannya seperti itu. Ya, memang betul apa yang disampaikan persepsi masyarakat. Persepsinya. Betul, sangat-sangat betul. Dalam arti ya kalau ngurus STNK pasti ke Samsat. Samsat. Padahal Samsat sendiri merupakan bagian dari namanya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah atau biasanya disingkat UPPD. Oh, jadi memang sebenarnya tuh UPPD ya Pak ya, cuma di dalamnya tuh ada Samsat begitu ya. Betul. Jadi subsistemnya dari UPPD adalah Samsat. Samsat. Di mana kami sebenarnya kalau untuk pengelolaan pendapatan dalam hal ini adalah selain dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Balik nama. Ada lagi yang kami kelola, yaitu adalah pajak air permukaan, kemudian pajak air permukaan ya. Betul. Oh ya, yang belum lama Ya. ini ya Pak ya, sekitar berapa tahun ya? Sudah lama. Sudah ya. Karena dasar kita adalah Undang-Undang 28 tahun 2009. 2009. Oh, jadi Dimana? ternyata selain itu juga ada yang dikelola ya, selain tentang dan pajak air permukaan ya. Betul. Ini pasti masyarakat juga Jadi, baru mengerti nih. Betul ya. Jadi pajak air permukaan itu adalah selama ini orang taunya pakai air sungai satu misal atau air mata air. Iya. Nah ini selama ini mereka pakai aja kayak di sini ada Wabong. Kemudian mana itu Purbayasa. Purbayasa. Itu mereka semua juga sudah membayar pajak air permukaannya ya. gitu. Nah, memang namanya pajak kendaraan bermotor ini favorit untuk penerimaan pajak pendapatan daerah. Karena masyarakat sudah memahami ya, sudah tahu gitu ya. Betul. Jadi pajak kendaraan bermotor ini menyumbang hampir lebih dari 60% lah
Wow, untuk pembangunan untuk pendapatan asli daerah. Jadi 60% untuk hampir Purbalingga ya. 60% lah, hampir 60%. Karena Besar ya, Pak ya. betul. Jadi selama ini namanya pajak kendaraan bermotor jadi salah satu sumber untuk pembangunan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan dari kendaraan bermotor ya, pajak jadi kendaraan kalau bermotor, misalnya ya. jalan rusak Jalan dan rusak. sebagainya, salah satu untuk membiayai itu adalah dari pajak Dari kendaraan pajak itu ya. Karena bermotor. faktor jalan faktor utama ya, Pak ya. Tentunya kita dalam Betul. berkehidupan ya, bermobilitas pasti Ya. menggunakan jalan, itu faktor yang sangat penting ya. Jalan-jalan di sekarang banyak kan jalan berlubang, Jalan rusak ya. kemudian rusak lah. Masyarakat pasti tanya, lupa ini kan perbaikannya gimana? Ya udah, itu ada beberapa jalan itu kan ada jalan pemerintah provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, negara gitu. Kalau provinsi dan pemerintah kabupaten itu ya dari mana? Salah satunya adalah dari pembiayanya dari pajak kendaraan bermotor ini, karena pemerintah 50% menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 itu harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Ya, jadi pajak kendaraan bermotor ini sangat menentukan untuk peningkatan fasilitas atau sarana kendaraan jalan raya. Gitu. Jadi yang nikmati siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Kembali kepada masyarakat yang menggunakan jalan ya. Betul. Oleh karena itulah kita perlulah kesadaran kepada masyarakat bahwa untuk membayar pajak kendaraan itu sesuai dengan tepat waktu. Tepat waktu kok. Ya, gitu. Selama ini kita sudah beberapa hal yang kita sudah laksanakan. Lakukan upaya-upaya ya Pak ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tentunya ya Pak. Betul. Apa saja itu Pak? Ya, salah satunya kita mengadakan sosialisasi. Ya, ke beberapa media elektronik pemerintah, ke desa, ke kecamatan, kemudian di beberapa kita ke sekolah, termasuk kita juga mengadakan sosialisasi juga ke pinggir jalan. Oh ya, secara roadshow ya Pak ya. Kemudian kita juga menyampaikan itu di Indomaret, Alfamart, kita buat pamflet lah, sehingga masyarakat itu ini kita dan jangan lupa bahwa sebenarnya sekarang ini pembayaran pajak kendaraan bermotor ini sangat mudah. Sangat mudah ya Pak ya, diakses ya. Kita udah bisa jemput bola ke tengah-tengah masyarakat ya Pak ya, dengan pelayanan yang di lapangan begitu ya Pak ya. Apa saja itu Pak? Pelayanan yang kita laksanakan selama ini juga sudah ya, salah satunya kita ada namanya samsat keliling. Samsat keliling ya Pak ya. Jadi mobil-mobil turun ke wilayah-wilayah begitu ya Pak. Ada beberapa tempat, satu misal ada di alun-alun, kemudian di beberapa kecamatan, di tempat keramaian ya Pak ya, tempat keramaian masyarakat terjadwal itu ya Pak ya. Betul. Terjadwal. Ada jadwalnya ya, memang nanti bisa dilihatlah di samsat atau ada selebaran kita punya lah gitu. Ada ya Pak ya, sudah teragenda ya Pak ya, kegiatan pelayanan untuk. Ya, ada di Bobotsari, ada di Karangmojo, kemudian di Rembang. Gitu, ya. Jadi beberapa tempat-tempat ini memang kita intinya adalah mendekatkan kepada masyarakat agar masyarakat mudah ya Pak ya dalam membayar pajak ya. Jadi satu samsat keliling, dua adalah samsat siaga, kemudian yang ketiga kita punya samsat paten. Samsat paten di Bukateja ya, perbatasan dengan Banjarnegara ya Pak ya. Betul. Jadi sehingga masyarakat tidak terlalu jauh lah untuk membayar, dan untuk pembayaran ini memang untuk 1 tahunan, artinya 1 tahunan ya, yang selain di induk itu dilayani untuk 1 tahunan ya Pak ya. 1 tahunan. Ini yang masyarakat terus tahu juga bahwa mereka untuk pelayanan itu adalah yang ke daerah itu adalah untuk 1 tahunan. 1 tahunan, perpanjangan ya Pak ya. Betul. Yang untuk 5 tahunan ya otomatis karena kita harus cek fisik dan kemudian harus beberapa administrasi yang harus kita penuhi, artinya registrasi dan identifikasi harus sesuai. Sesuai, makanya
mau tidak mau, suka tidak suka ya harus ke Samsat Samsat Induk. gitu. Iya, itu pun 5 tahun sekali ya Pak ya. Betul. Jadi tidak terlalu Tidak merepotkan terlalu, ya. Di Samsat Induk pelayanan juga sudah kita tingkatkan. Artinya kemarin-kemarin kalau antri di Samsat itu katanya bisa sampai 2-3 jam. Sekarang untuk pelayanan 5 tahunan paling lama lah 15 menit mungkin. Ya maksimal 1 jam. Oh siap, luar biasa ya. Sekarang pelayanannya udah semakin baik untuk masyarakat. Tentunya ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, pelayanan publiknya. Jadi pelayanan untuk cek fisik yang tadinya di belakang antri kita buat di depan, sehingga mereka juga lebih cepat, lebih jelas ya. Iya, gitu. Datang langsung. Kemudian mereka langsung masuk. Kemudian penyerahan berkas, diproses. Terakhir yang dulu biasanya harus antri sampai 3 kali, sekarang cukup antri lah paling maksimal 2 kali lah. Artinya begitu selesai pun tidak usah antri lagi plat nomor, karena plat nomor sudah diserahkan pada saat kita menyerahkan STNK notis pajak plus plat nomor. Satu paket ya. Itu jadi paket. Itu sangat simpel ya, lebih memotong waktu untuk ya, teman-teman wajib pajak ini. Wajib pajak. Sehingga saya berharap kepada masyarakat ya mulailah mengurus sendiri. Nggak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit ya Pak ya. Ya, nggak ada yang sulit, dan waktu juga sangat lebih singkat, lebih nggak membosankan lagi. Kami di sana juga ada, misalnya pas ada di sana kami ada menawarkan ya mungkin ada yang mau beli kendaraan motor dan kami siap di sana. Oh ada ya Pak ya. Ada kayak counternya lah. Semakin inovatif sekarang. Misalnya mereka datang terus kemudian Pak saya mau beli motor, ini kebetulan ada dealer motor. Ada kita di sana ada waktu tertentu, mau Honda, mau Yamaha, ada semua. All in sekarang Pak pelayanannya di sana. Jadi itulah prinsip kami sebagai unit pelayanan masyarakat, dalam unit pelayanan pendapatan daerah ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yaitu adalah peningkatan pelayanan. Artinya memberikan jaminan kenyamanan, pelayanan yang terbaik gitu. Untuk masyarakat ya Pak ya. Itu Pak Winal. Luar biasa sekali informasi pagi hari ini. Tentunya masyarakat banyak yang baru mengerti ya Pak ya tentang pembayaran pajak, tentang tugas pokok dan fungsi dari Samsat atau UPPD. Dan tentunya Pak informasi yang paling ditunggu-tunggu nih pasti oleh masyarakat. Banyak sekali yang menanyakan info tentang pemutihan itu Pak, karena memang masyarakat tahu ya pemutihan itu pasti akan membayar lebih murah tentunya ya gitu. Nah, bagaimana Pak tentang info pemutihan tahun ini? Mungkin sudah ada kabar atau sudah ada wacana Pak? Ya, inilah masyarakat kena tren ya. Berita viral ya. Inilah yang akan menjadikan kita tren-tren yang menyebabkan orang menjadi nunggak pajak karena ada berita-berita tentang kalau ada pemutihan, ada sebenarnya kata-kata pemutihan itu sudah nggak ada lagi. Oh iya. Sudah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu sudah tidak ada kata-kata pemutihan. Diganti dengan adalah penghapusan denda pajak ya. Karena kenapa namanya penghapusan denda? Karena pajaknya masih wajib untuk dibayarkan. Oh ya, setuju sekali tuh Pak. Karena itu adalah kewajiban. Karena istilah pemutihan itu menjadi arti yang salah kaprah bagi masyarakat. Betul. Dalam arti, wah ini pemutihan, artinya putih itu apa? Berarti bersih kan? Idul Fitri putih kan bersih kan gitu. Ini pemutihan artinya kan berarti dibersihin semua untuk nggak hutang-hutangnya, ya nggak gitu. Padahal yang dihapus hanya denda pajaknya. Pajak tahun yang lalu tetap harus dibayar ya Pak ya. Betul. Artinya kalau misalnya
terutang misalnya 3 tahun, tunggak 3 tahun, yang tunggakan pajaknya itu tetap dibayarkan. Bayar. Tapi Denda berjalan. dendanya itu kita hapuskan gitu. Sehingga untuk pendapatannya tetap, artinya tanggung jawab dari masyarakat terhadap pajak itu tetap harus dibayar juga. Tetap harus dibayarkan. Jadi sebaiknya jangan menunggu-menunggu ya Pak ya. Tetap Betul, nggak usah bayar lagi pajak menunggu. tepat waktu. Nah, sekarang seringkali orang mengatakan, wah ini nanti kita nunggu. Yang kedua, nanti biasanya, wah ini ada kesulitan. Misalnya kesulitan untuk, ini ada syaratnya macam-macam. Nah, berita-berita yang di luar betul, ya seperti Pak ya. itu. Artinya kalau memang mereka seperti itu, rata-rata mereka bukan atas nama sendiri, tapi atas nama orang lain. Lah, oleh karena itu ada beberapa tahun yang lalu kita mengadakan namanya bebas biaya balik nama kendaraan. Oh, istilahnya bebas biaya balik nama. Itu artinya kita kepada masyarakat kita permudah ya Pak ya. Jadi dia hanya bayar pajaknya saja, untuk biaya balik namanya itu dihapus. kita bebaskan. Tidak dikenakan ya Pak. Ya. Tapi untuk tahun ini belum ada program seperti belum itu. Ada, aduh. Belum ada. Ya semoga. Nggak usah ditunggu ya Pak ya. Nggak usah ditunggu. Nggak usah. Tapi segerakan aja ya. Oleh karena itu tadi saya mengatakan nguruslah sendiri. Kalau sudah ngurus sendiri, ya udah kita balik nama, gitu. Karena balik nama ini akan memudahkan administrasi di tahun berikutnya. Sekarang kalau kita mau perpanjangan 1 tahun, cukuplah bawanya adalah STNK dan KTP. Nggak perlu macam-macam seperti apa. Dan pelayanannya mudah lah, paling maksimal 15 menit. Itu maksimal 15 menit ya Pak ya. Iya. 10 menit, 5 menit bisa gitu selama. Bisa ya Pak ya. Bisa banget gitu. ya. Mari kita viralkan melalui podcast Matur Lur. Iya, gitu. Jadi pelayanan Samsat sudah berbeda sekarang ya. Betul. Sudah sangat singkat, sudah praktis ya Pak ya. Tidak seperti yang diberitakan ya. Jadi sebaiknya urus pajak sendiri ya Pak ya, agar gitu tahu, loh. agar lebih Gitu. paham dan lebih singkat tentunya. Gitu. Ya, ini semua juga berkat kerjasama dari lalu lintas Polres. Kepolisian ya. Oh iya, unsur-unsurnya salah satunya dengan Betul, kepolisian dari ya Pak ya. Kepolisian luar biasa. UPPD. UPPD itu kan Samsat itu kan terdiri dari 3 unsur. 3 ya Pak ya. Kami dari lalu lintas, dalam ini dari Polres, Purbalingga dan Jasa Raja. Asuransi Jasa Raja. Sehingga ini kerjasama ini luar biasa. Ini sekarang udah peningkatannya udah bagus sekali, sehingga masyarakat juga sudah paham gitu bahwa ini satu kesatuan. Ngurus Jasa Raja pun juga mudah sekarang. Mudah ya Pak ya. Langsung aja datang ke kami, ke kantor Samsat ya. Kantor Samsat, nanti akan ada petugas juga akan melayani. Gitu Mbak Vina, kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Untuk tahun ini sudah tercapai belum? Untuk bulan ini target pendapatan sudah mencapai? Ya, kalau target pendapatan insya Allah ini kan adanya perkembangan pertumbuhan ekonomi. Artinya tahun 2 tahun kemarin dari itu dari kan ada COVID ya tahun 2020, 2021 itu kan ada COVID ya. Alhamdulillah perekonomian Purbalingga ini tahun 2022 luar biasa. Kami ini triwulan 3 mulai pulih ya Pak ya? Udah mulai pulih Alhamdulillah ini ya. Masyarakat juga pasti juga senang gitu, apalagi perekonomian di Purbalingga ini makin meningkat, ada pabrik baru. Ya, ini juga ya ini beban sih buat Mbak Final nanti lalu lintasnya kendaraannya makin banyak kan gitu. Ya, tetapi alhamdulillah untuk tahun triwulan pertama tahun 2022 ini kita sudah mencapai target adalah 23%. Luar biasa. Ini masyarakat juga didukung dari kesadaran masyarakat yang luar biasa. Alhamdulillah ya, masyarakat Purbalingga sangat-sangat sadar. Tetapi kita juga tetap menghimbau kepada masyarakat Purbalingga untuk tetap disiplin membayar pajak tentunya. Gitu.
kami 60 hari Mbak sebelum apa? Oh, udah bisa diproses Udah ya. bisa diproses, untuk memudahkan ya. gitu, 60 iya, hari berarti sehingga- sekitar 2 bulan ya, Pak ya? Ya 2 bulan. Sudah bisa diproses Sudah bisa dibayar. sebelum jatuh tempo masa Betul. berlaku STNK ya. Iya Mbak Vina gitu. Jadi tidak ada alasan untuk terlambat ya. betul sekali gitu. Ya ekonomi karena udah masyarakat udah mulai bangkit ya insya Allah masyarakat juga sudah mau rajin. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi Mbak Vina? Untuk persiapan menjelang Lebaran, Bapak, apa kira-kira inovasi dari Samsat untuk hadir di masyarakat? Kalau kami itu ada operasi ketupat ya, kalau di UPPD mungkin inovasi menjelang Lebaran untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang mudik itu ada tidak? Ya, jadi begini, ini Lebaran ini berkah tahun ini. Oh, amin. Kenapa berkah? Iya. Karena ternyata kita dikasih berkah libur hampir 10 hari. Oh iya, informasi libur juga ya, informasi libur Iya, berarti libur. Samsat tutup mulai tanggal berapa, Pak? Nah, Samsat itu tutup mulai tanggal 29 atau hari ya, April sampai dengan tanggal 7. wow. Itu kan ya berarti ini ya, jadi dicatat ya. Wah. Samsat libur tanggal 29 sampai 7 Mei 2022. Kami buka lagi itu adalah tanggal 9. Nah, Ya, hari Senin. oleh karena itu ya daripada nanti terlambat Pak bayar pajak ada keterlambatan, Iya. ya mending bayar sekarang aja deh. Minggu-minggu ini mungkin 1 minggu. Agar lebih menenangkan ya, Nah, tidak mau pergi kemana-mana, menjadi udah bayar pajak kan Sudah gitu. bayar ya. Sehingga masyarakat mau pergi kemana, wah tenang. Sudah tenang ya, Tenang, Pak ya. wah udah bayar, mau dicegat Mbak Final, siapa tahu di jalan, waduh ini ada kok belum polisi, bayar pajak ya, itu Iya. ternyata sudah, udah bayar, Perjalanan lebih tenang, pun lebih aman ya, Pak, lebih ya. aman, lebih nyaman kan gitu. Ya oleh karena itu kami berharap masyarakat membayar dulu Bayar dulu ya sebelum liburan libur panjang kan ya. gitu, daripada nanti habis lebaran Rame. ramai sekali. Kami memang sudah menyiapkan Sudah beberapa menyiapkan. hal ya. Artinya kami akan menyiapkan di sini nanti ada pelayanan, kami dekatkan lah istilahnya. Nanti akan kami buat beberapa counter atau Counter loket ya. Jadi minimal beberapa dua. loket ya langsung untuk beberapa pembayaran loket pajak gitu. tahunan ya, biar tidak khususnya terjadi pajak penumpukan tahunan ya. gitu. Nanti kami siapkan juga Bakso. bakso ya mungkin dari bisa juga nggak ada masalah. Oh iya, ya, inovasi tahun ini mungkin kan berkah kan ya. gitu. Ya, artinya kan kita juga kepada masyarakat insya Allah kami memberikan pelayanan yang terbaik. Luar biasa. Jadi tapi ya saya mengingatkan kembali kepada masyarakat, jangan terus nanti aja lah habis lebaran lah, mumpung kayaknya ini THR udah pada keluar semua. Oh iya, betul sekali ya. Gitu. Sebelum nanti keburu menipis. Ya, nanti habis Habis bisa mikir dibagi-bagi ya, lagi. Pak ya. Iya. Jangan sampai motor kita malah beresiko ya, Pak. lah, mending kita pada saat sudah ada THR dan lain sebagainya, udahlah segerakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Saya kira gitu Mbak Vina. Yes sekali nih. Apabila jatuh temponya saat libur itu berarti pembayaran Untuk di hari pertama yang- dikenakan tidak, Pak? yang- Dikenakan denda tidak? Untuk yang tanggal 2 jatuh tempo tanggal 29 sampai 7 tanggal Mei. 8 Mei. itu dibayarkan, setelah itu nanti tidak ada dendanya memang. Oh, dihapus ya. Dihapus. 1 hari atau berapa hari, Bapak? Maksudnya tengah waktu untuk Ya itu selama tanggal 29 sampai tanggal 8 itu kemudian dia tanggal 9 Oh, itu hanya kita tanggal 9 biasanya saja, hanya tanggal 9 tapi ya. biasanya maksimal kita kasih waktu 3 hari, 3 hari sampai ya. 4 hari lah. 4 hari itu yang paling maksimal. Tapi kan juga mohonlah jangan terus Ramai, kemudian ya. makanya daripada nunggu antri dan lain sebagainya, capean dan lain sebagainya, ya udahlah bayarlah sebelum masa jatuh berlaku temponya habis ya, tempo. Pak, Wong ya. kita juga 60 hari juga sudah sudah bisa Iya. membayar membayar pajak kendaraan. membayar pajak ya. Jadi Gitu. ini informasi yang luar biasa ya, apalagi menjelang
libur panjang. Betul. Dipersiapkan ya bagi wajib pajak yang masa jatuh temponya di antara tanggal 29 sampai tanggal 8 Mei. Samsat saat itu libur hari raya sekitar 10 hari ya Pak ya. Betul. Jadi segera saja masyarakat dicek lagi STNK-nya, jadi buka-buka lagi dan segerakan untuk membayar sendiri. Sebaiknya tidak perlu melalui orang lain agar lebih puas tentunya dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari UPPD dan juga dari kepolisian serta jasa raharja ya Pak ya. Luar biasa informasi pada pagi hari ini, banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui tentunya, apalagi bagi masyarakat ya Pak ya. Betul. Nanti apabila ada informasi yang lain, silakan Bapak hubungi tim podcast Matur Lur. Kita udah punya 2 juta viewer loh Pak. Alhamdulillah. Jadi moga tambah lagi menjadi 5 juta. Di zaman milenial ini kita harus menyesuaikan ya untuk kegiatan sosialisasi sekarang melalui IT dan salah satunya dengan podcast Matur Lur. Luar biasa ini. Saya juga terima kasih ini dengan Kepala PPD Pak Bambang yang inovasinya luar biasa ya, inovasinya memangkas menjadi singkat, menjadi padat gitu kan. Dan melayani yang terbaik tentunya untuk masyarakat ya Pak ya. Semoga semakin berkah Pak tahun ini. Sehat selalu. Bisa berlebaran tahun ini dan berlebaran tahun depan tentunya. Amin. Terima kasih banyak Pak Bambang dan tim. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas informasi-informasi yang tentunya ini sangat penting ya bagi masyarakat. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast periode berikutnya. Siap Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan.